Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Mia Jufri. Dan kali ini saya bersama dengan Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI DPD Sulawesi Selatan dan Barat. Kita sapa langsung ada Pak Arif Pak Bintingi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita menyita sedikit waktunya Pak di tengah kesibukan Bapak saat ini. Boleh. Ya. Oke. Nah, kita sapanya apa nih Pak? Pak Arif atau? Biasanya selama ini orang manggilnya Arif aja. Arif aja ya, Arif. Pak Arif aja ya. Oke. Nah, sebelum kita ingin tahu lebih jauh terkait bagaimana kemudian kondisi ekspor-impor di Sulselbar, kita tentunya ingin tahu dulu seperti apa sih kemudian profil dari Pak Arif, kemudian latar belakangnya, aktivitas di masa sekolah ataupun juga kuliah dulu seperti apa Pak? Ya, baik. Latar belakang dari sisi pendidikan. Saya mulai aja dari SMA Negeri 1 Makassar, angkatan 89, terus saya selesai S1 di STEM Bungaya tahun 2003, dan saya lanjut di S2 di STEM Bungaya juga, itu selesai di kemarin di tahun 2000-an ya. Terus saya sekarang ini lagi menempuh untuk program doktor di UNEM. Ya. Oke, jurusan? Saya ngambil manajemen publik. Oke, jadi memang dari S1 terkait dengan manajemen atau ekonomi seperti itu Pak ya? Dia itu lebih besar di manajemen ya. Makanya saya sangat berkecimpung karena basic saya itu di marketing ya. Jadi memang ada sedikit ngambil jurusan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan saya dari sisi marketing dan manajemen. Sesuai kemampuan dan juga kesukaan seperti itu? Seperti apa? Saya memang sedikit enjoy kalau berbicara tentang marketing dan manajemen. Itu sepertinya berbanding lurus dengan saya punya bisnis yang memang lebih dominan dengan menggunakan bisnis dan marketing ya, apalagi secara operasional saya itu sudah sedikit dan mungkin lebih banyak lagi saya sudah bisa kuasai. Makanya saya mix, saya gabung antara operasional, manajemen dan marketing. Sambil saya lebih sedikit lagi belajar terkait dengan namanya keuangan dan akunting. Di tahun ini mudah-mudahan S3 saya selesai di UNEM. Saya rencanakan itu di 2022 ini di bulan Oktober ya. Jadi saya mohon bantuannya, bisa mendoakan saya yang saya bisa selesai di bulan 10 tahun ini. Amin. Ya. Oke, jadi memang bergelut di dunia manajemen dari S1 kemudian S3. Nah, Bapak kan saat ini menjadi ketua seperti itu. Memang dari kuliah dulu selalu bergelut di dunia organisasi juga seperti itu, Pak? Iya, jadi saya memang dari sekolah, saya memang suka dengan latar berdebat. Ya. Saya suka, saya mulai dari SMP, SMA, saya itu suka dengan berdialog, bahkan beradu argumen sama orang. Karena mungkin jiwa saya di situ memang saya suka itu. Kalau ada satu masalah atau kasus, saya itu bisa mengungkapkan saya punya isi hati dan kita bisa baku hantam dalam artian dari sisi kata-kata ya, bukan dari secara fisik saya bilang. Karena pada saat kita berdebat, semua kemampuan alam pikiran itu akan muncul. Dan itu sama dengan isi hati, tapi terkait dengan apa yang kita permasalahkan dan debatkan. Makanya perjalanan saya itu berkecimpung di dunia usaha. Saya bersyukur bahwa latar saya dari sisi organisasi itu ada sangkut pautnya sampai saya bisa seperti ini. Senang sekali berdiskusi Pak ya. Saya senang itu, bertukar pikiran.
saking senangnya itu bahkan saya sekarang walaupun saya dari sisi praktisi atau pelaku, saya diminta menjadi salah satu tim pengajar atau dosen di beberapa perguruan tinggi di Kota Makassar. Oke, jadi Bapak juga saat ini menjadi seorang dosen? Sementara ini. Sementara jadi ini. ada 3 yang sekolah tinggi, yang 2 itu sudah jalan, yang 1 ini saya lagi MOU sama mereka, mudah-mudahan di bulan sebelum puasa ini saya ada tanda tangan untuk MOU-nya untuk bisa menjadi tim pengajar mereka. Oke, tapi memang dulu memang Bapak bercita-cita menjadi seorang dosen atau fokus ke dunia usaha atau seperti apa, Pak? Kalau saya dari awal memang cuma bisnis saja. Bisnis saja. Tapi mungkin sekarang kalau saya lihat dunia pendidikan itu, dia sekarang lebih mengutamakan tim-tim pengajarnya itu dari praktisi. Kalau akademis itu kan dia lebih terfokus ke teori. Nah, ada beberapa teman saya juga di lingkungan bisnis, terutama di logistik dan trading, itu ada beberapa yang menjadi tim pengajar. Nah, mungkin melihat bahwa orang-orang yang basicnya itu praktisi lebih mudah mengajarkan ke mahasiswa dengan skillnya langsung, dengan bukan teori ya, tetapi praktek. Oke, karena sudah terjun langsung, Pak. Nah, makanya saya rata-rata kalau mengajar, saya kadang tidak usah buka buku, tutup aja, saya cerita terkait dengan pengalaman saya. Mungkin saya cerita bisa jadi mereka bisa menambah motivasi bahwa setelah dia selesai kuliah tidak langsung menjadi karyawan, tetapi bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha seperti yang saya jalani seperti ini. Oke, di tengah kesibukan Bapak saat ini menjadi ketua GPEI, kemudian juga menjadi dosen, aktivitas bersama keluarga? Nah, ini dia. Jadi saya itu terus terang dari Senin sampai Jumat, itu saya betul-betul konsentrasi di usaha sama tim mengajar ya. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu mau tidak mau itu buat keluarga. Nah, kadang itu saya dikomplain sama ibu, kalau Sabtu itu kadang masih tetap saya tinggalkan ibu sama anak-anak. Jadi kadang kalau hari Minggu aja deh. Kadang juga pada hari Minggu ada juga kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan asosiasi, ya mau tidak mau saya tinggalkan. Makanya di belakangan ini saya betul-betul harus menyelesaikan waktu saya agar 2 hari itu Sabtu Minggu betul-betul buat keluarga. Karena padat sekali, saya bilang. Bisa dibayangkan saya sebagai ketua asosiasi, saya juga ketua IKA, ya. Ketua IKA baru-baru saya dikukuhkan di IKA program Pascasarjana STM Bungaya Makassar. Ya, tentunya dengan ditunjuk dan diberi amanah sebagai ketua IKA, ya mau tidak mau beban pikiran dan beban tugas itu bertambah. Tapi saya enjoy aja. Saya anggap ini adalah amanah yang saya harus jalani. Sepanjang saya bisa memberikan ilmu, saya bisa memberikan kemampuan saya dari sisi berorganisasi, ya saya enjoy aja hadapi. Dengan saya betul-betul kasih seimbang antara pola pikir dan olahraga dan makanan, saya bilang, dan waktu istirahat. Oke, tentunya waktu untuk keluarga juga ya Pak ya, seperti itu, karena keluarga tentunya nomor 1. Iya, nomor 1. Oke, nah Pak, ada nggak sih Pak prinsip hidup yang Bapak pegang dari dulu sampai saat ini, Pak? Kalau saya sih simpel aja, dari dulu itu sampai hari ini, kadang teman, sahabat, bahkan keluarga, saya itu orangnya keras. Ya, padahal saya itu bukan keras ya, tetapi saya itu orangnya disiplin dan tegas. Saya kadang bilang dengan teman saya, kalau mau bergaul dengan saya, perlihatkan Anda punya sikap dulu. Kalau sikap Anda itu sudah bagus terhadap saya bisa larut ke Anda. Tapi kalau sikap Anda, orang bilang Jawa itu menceleh-menceleh, ya, atau enggak tetap, enggak ada pendirian atau sikap, ya sudah, saya nggak mau bergaul. Kenapa? Karena saya pengalaman berhubungan dengan orang atau sumber daya manusia yang dengan berbagai karakter dan latar belakang, tentunya saya sudah bisa menyesuaikan. Oh, kalau saya bergaul dengan yang muda, saya harus begini. Saya juga harus tahu karakternya dia. Oh, yang lebih tua dari saya harus begini. Apalagi yang di bawah saya. Jadi semua dunia pergaulan itu saya sudah hadapi dan betul-betul saya sudah bisa membuat
satu kesimpulan bahwa kalau kita mau bergaul, tanamkan sikap dan karakter kita sama orang, dan ya itu tadi bertanggung jawab. Itu aja kuncinya. Kalau itu kita sudah bawa, insya Allah dimanapun kita berada, pasti kita akan diterima di kelompok itu. Oke, jadi sikap terlebih dahulu Pak ya, salah satunya adalah bertanggung jawab. Oke, Pak, terkait dengan ekspor impor di Sulawesi Selatan dan Barat, bagaimana kondisinya saat ini Pak? Kalau kita mulai di awal tahun 2022, jadi biasanya itu kita ambil sampling ke belakang tahun kemarin ya, di 2021. Kalau berbicara ekspor Sulawesi Selatan, saya rasa semenjak sebelum dan ada corona, penyakit pandemi corona di tahun 2020 di bulan Februari, konsistensi dan perkembangan ekspor Sulawesi Selatan itu tetap stabil, ya, tetap stabil. Dia itu menyumbang di angka 7-8% untuk tingkat pendapatan devisa untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya dengan stabilnya ekspor Sulawesi Selatan ini bisa menjadi acuan buat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa ternyata adanya pandemi corona di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, itu tidak menjadikan sebagai hambatan yang luar biasa. Padahal kalau kita tahu sektor perdagangan terutama ya di seluruh dunia itu terdampak akibat adanya penyakit corona. Tapi alhamdulillah Sulawesi Selatan enjoy aja pelakunya. Dia dalam artian tidak terlalu terpengaruh. Kenapa? Karena konstannya schedule jadwal pengiriman keluar negeri itu, terutama untuk Asia, itu stabil ya. Saya bisa ngasih gambaran untuk ekspor Sulawesi Selatan itu masih dominan ke Cina ya, hampir total 60% dari ekspor Sulawesi Selatan yang keluar itu tujuannya ke Cina. Ada beberapa negara lain di Asia Timur, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, bahkan Malaysia di Asia Tenggara. Tetapi itu masih naik turun. Tetapi yang paling stabil itu yang saya lihat datanya itu di negara tujuan Cina. Negara tujuan Cina itu untuk ekspor kita rata-rata itu adalah rumput laut dan pasir nikel yang dari dari Sorowako. Nah, itu dari total biasanya yang dalam sebulan kontainer ekspor Sulawesi Selatan yang hampir 1.300 sampai 1.500 itu pasir nikel itu bisa menyumbang sampai 900 kontainer. Nah, tentunya dia bisa mengcover hampir 60% dari total ekspor Sulawesi Selatan. Nah, untuk komoditi yang lain, misalnya biji mente, coklat ya, kakao beans, atau karet, atau produk perikanan, ikan beku, udang beku, itu tetap stabil, tetapi dia lebih dominan ke negara-negara Jepang, bahkan ke Amerika. Nah, dengan konstannya produk ekspor Sulawesi Selatan, kita open ke tahun 2002 ini, ternyata di Januari masuk Februari itu memang sedikit turun di angka 5%, tetapi masuk mulai di akhir laporan di Februari kemarin itu sudah stabil lagi di angka 7-8%. Kemudian komoditi yang diekspor itu sekarang sudah bervariasi, ya, bukan lagi menjadi sebagai produk yang selama ini dari sisi hasil alam, misalnya produk perikanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Sekarang sudah mulai ada komoditi yang baru seperti porang. Porang itu seperti umbi-umbian, ya. Kemudian ada sekarang ini ekspor kotoran kelelawar yang orang bilang itu bat guano, ya. Itu permintaan keluar itu kencang, terutama ke negara Amerika. Dalam 1 bulan itu untuk produk kotoran kelelawar itu bisa sampai 5-6 kontainer yang tipe 40 feet. Nah, tentunya
makin besar kontainer yang digunakan, tentunya volume yang dikirim itu berkaitan dengan pendapatan ya. Jadi kan pengiriman kontainer itu kan ada dua. Ada 20 feet, ada 40 feet. Jadi kalau 40 feet otomatis nilai profitnya itu dikali 2. Nah, tentunya dengan pendapatan yang luar biasa di tahun 2022 ini, mau tidak mau kita sebagai pelaku usaha sangat mensyukuri bagaimana konsistennya ekspor Sulawesi Selatan, walaupun kondisi sekarang penyakit corona yang namanya Omikron masih tetap ada. Tapi alhamdulillah pelaku rata-rata itu bukan menjadi suatu hambatan, bahkan kegiatan ekspornya itu masih tetap rutin bahkan stabil. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi artinya di masa pandemi ini tidak terlalu berpengaruh, Pak. Tidak terlalu berpengaruh bagi pelaku usaha ekspor. Nah, artinya dalam kondisi yang stabil ini mengalami perkembangan, bisa dibilang seperti itu, Pak? Ya, luar biasa perkembangan yang saya bilang tadi, bahwa mau tidak mau para pelaku usaha itu malah lebih bersemangat bahwa ternyata penyakit ini bukan menjadi salah satu beban yang luar biasa atau hambatan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin dijadikan support. Saya bilang bahwa karena rata-rata di negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Selatan bahkan Indonesia itu kan mau tidak mau pasti membutuhkan yang namanya produk ekspor komoditi dari Sulawesi Selatan. Kita ngambil contoh ya, pada saat terjadi varian COVID-19 itu ternyata produk rempah-rempah itu sangat dibutuhkan di luar negeri, terutama di negara barat, bahkan Amerika. Rempah-rempah itu kan ada cengkeh, ada merica. Dua komoditi hasil perkebunan ini sangat diminati dan sangat diinginkan oleh buyer di luar negeri, terutama di Eropa. Nah, tentunya dengan adanya permintaan yang sangat besar seperti ini, para pelaku mau tidak mau harus menyiapkan volume barang yang sesuai permintaan. Tetapi peningkatannya tajam ya, karena saya lihat data itu antara cengkeh, merica, bahkan pala itu stabil sampai akhir di Februari kemarin. Padahal corona ini kan sudah hampir masuk 3 tahun ya. Berarti dia mulai di bulan 4. Permintaan rempah-rempah itu kencang sekali. Makanya kemarin sempat Menteri Pertanian melakukan kegiatan ekspor di seluruh pintu ekspor transportasi yang ada di Indonesia. Itu nilainya sampai 7, triliun dengan beberapa produk pertanian ya, misalnya merica, cengkeh, pala, biji-bijian yang dari coklat kakao itu semua menjadi salah satu potensi sektor pertanian, sehingga di akhir bulan tahun kemarin di 2021 itu di Desember kalau tidak salah, Sulawesi Selatan, Makassar khususnya menjadi pusat pelepasan ekspor seluruh dunia, dipusatkan di Makassar. Tentunya kita bangga pelaku usaha Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelepasan ekspor ke seluruh dunia. Oke, nah terkait dengan tidak terlalu berpengaruhnya di masa pandemi ini, Pak, adakah mungkin juga hambatan Pak dalam pengelolaan ekspor impor di Sulsel Bar ini? Kalau hambatan ya tentunya ada ya. Jadi biasanya peluang itu kan pasti ada hambatan ya. Hambatan yang paling terbesar untuk kondisi ekspor Sulawesi Selatan atau Indonesia secara umum itu adanya kenaikan freight, adanya biaya pengiriman, baik pengiriman lewat udara maupun lewat laut. Tentunya hambatan ini mau tidak mau harus disikapi oleh para pelaku usaha. Kalau saya tidak salah. Tapi biaya kenaikan ini bukan karena pandemi, Pak? Bukan. Termasuk awalnya, awalnya. Jadi kenaikan ini setelah kita lacak ke perusahaan pelayaran, ternyata alasan yang dia buat bahwa kenaikan ini terjadi akibat supply and demand, permintaan dan penyaluran dan penyediaan kontainer yang selama ini terjadi berjalannya ekspor impor di setiap negara. Saya ngambil contoh ya, misalnya
kapal dari Cina nih. Di Makassar ini ada salah satu pelayaran shipping line internasional yang namanya ICTC ya. Itu dia pusatnya di Cina. Selama ini dia sudah buka cabang langsung di Makassar dan dia bisa direct. Yang selama ini semua ekspor Sulawesi Selatan itu lewat Jawa Timur atau Jakarta. Setelah dia masuk, waktu dan biaya itu terpangkas. Jadi biasanya dulu Makassar ke Hong Kong itu atau Cina atau Shanghai atau sebagian besar negara-negara di Asia Timur itu kalau Makassar ke sana itu butuh sampai 24 hari. Sekarang ini setelah ada direct itu sisa 11 sampai 14 hari. Itu udah bisa. Berarti kan ada efisiensi waktu yang berkurang, itu bisa dikurangi 10 hari. Nah, otomatis dengan adanya direct ini pasti memangkas juga biaya. Yang dulu biasanya di lewat Jawa Timur atau Surabaya itu kita kirim domestik dulu. Nah, biaya domestik itu kan ada. Kemudian dari Surabaya keluar misalnya ke Asia Timur itu udah ekspor. Berarti kan dua handling biaya. Nah, kalau dia direct otomatis bisa dipangkas. Kalau saya tidak salah itu bisa dipangkas sampai 10 juta sampai 15 juta. Otomatis dengan adanya efisiensi waktu dan biaya ini bisa membuat nilai produk komoditi Provinsi Sulawesi Selatan terutama bisa bernilai lebih tinggi. Kenapa? Karena harga atau biaya logistik yang dulu dengan sekarang ini mau tidak mau tetap menjadi perhatian para pelaku, bahwa kalau mau melakukan lagi kegiatan pengiriman barang, mau tidak mau harus betul-betul disampaikan sama penerima barang bahwa ada kenaikan tarif ya. Sekarang ini saya ngambil contoh ya, hambatan yang paling terutama dengan kenaikan logistik ini, misalnya nih ujung pandang Chicago di Amerika ya. Dulu sebelum ada kenaikan untuk yang 40 feet itu biayanya kalau kita kurskan ke rupiah itu paling 120 juta. Sekarang ini sesuai rilis kemarin dari harga pelayaran itu sudah menembus angka 360 juta. Berarti ada kenaikan hampir 200 sampai 300%. Nah, tentunya dengan adanya kenaikan tarif logistik ini membuat para pelaku itu ya sedikit kebingungan ya, karena yang dihadapi ini adalah biaya tetap, bukan biaya tambahan, tetapi biaya tetap yang harus dibayar oleh para pelaku usaha agar barangnya ini sampai di negara tujuan. Tetapi walaupun ada kenaikan tarif logistik ini, terutama di sektor udara maupun laut, tentunya pastilah ada trik ya, ada cara yang dilakukan sehingga kenaikan tarif ini walaupun untuk kondisi sekarang ini masih tetap menjadi perdebatan baik para pelaku maupun ke pemerintah, bahwa sampai hari ini belum ada solusinya. Saya terakhir rapat dengan Banggar, badan dari ini DPR, ada saya rapat pimpinan di kantor gubernur, dan saya sampaikan bahwa tolong diperhatikan bagaimana kenaikan tarif ini bisa diselesaikan antara pelaku dan para pelayaran asing gitu. Selain dengan adanya tarif yang naik ini, terjadi juga siklus kelangkaan kontainer, bahkan namanya apa ya, ruang yang di kapal ini yang mau angkut ini terbatas. Nah, tentunya keterbatasan ini sangat sedikit berpengaruh. Kenapa? Karena permintaan ekspor Sulawesi Selatan itu kan stabil, konstan. Jadi misalnya nih, Sulawesi Selatan itu bisa ngirim keluar rata-rata 1.000 sampai 1.500 satu bulan. Berarti kegiatan pelayaran itu bisa dalam 4 kali dalam sebulan, karena sekarang ada tambah lagi satu pelayaran asing namanya Maersk Line, itu masing-masing 15 hari
dengan yang perusahaan tadi SITC. Tentunya dengan volume kontainer yang bisa 1.500, ini kedua pelayaran ini harus mengimbangi supaya angkutan ini bisa dimuat semua ya untuk 1.500 dengan dua pelayaran ini. Tetapi yang sekarang ini ternyata yang paling sedikit mengganggu kelangkaan kontainer yang tipe 40 feet. Kayak yang kalau 20 itu kan lebih ke Cina atau ke Hong Kong, Korea, Malaysia, Vietnam, bahkan ke India, ke United Arab. Nah, yang 40 ini khusus untuk yang long haul, yang jaraknya jauh, seperti Eropa, Australia, Afrika, bahkan Amerika. Nah, kelangkaan yang 40 feet ini tentunya menjadi sedikit berpengaruh, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau dia menggunakan kontainer 40 berarti kan volume profitnya bagus, bisa dikali 2 nih dibanding yang 20 feet ya. Untuk sekali jalan. Iya. Nah, tentunya dengan kelangkaan yang 40 feet ini ya sedikit berpengaruh, tetapi alhamdulillah kemarin saya sudah diterima oleh Pak Gub, Pak Sudirman Sulaiman. Dia sudah bahas dengan Kementerian BUMN, langsung terus ke Pak Menko, Pak Luhut. Semoga setelah puasa ini sudah ada solusinya, bahwa kelangkaan dan kenaikan tarif yang sangat tajam baik lewat udara maupun lewat laut itu setidaknya bisa teratasi. Sementara itu, Mbak, kira-kira. Oke. Nah, terkait dengan kenaikan tarif itu sendiri, Pak, ada kemudian mungkin pembinaan atau pemahaman yang diberikan kepada pelaku usaha dari GPAI sendiri? Kalau yang ini pasti setiap saat saya memberikan edukasi, ya, pembelajaran kepada para pelaku usaha bahwa mau tidak mau kenaikan tarif itu bisa menjadi salah satu penghambat ya di dalam menjual produk kita. Nah, dengan kenaikan seperti ini saya kadang sampaikan pada saat biasa ada pelatihan maupun seminar bahwa ayo dong para pelaku usaha itu harus punya inovasi dari sisi kreativitas pengirimannya atau produknya dihasilkan. Misal baik dari sisi brandnya maupun dari sisi kemasannya itu harus sudah tercipta atau membuat para pelaku usaha itu menambah tertarik. Kenapa? Karena ekspor itu kan kita berhubungan dengan dunia luar. Nah, tentunya dengan dunia luar, apa sih yang bisa orang di luar itu lirik kita supaya mereka tertarik beli? Nah, kalau nggak tertarik, ngapain dia mau beli produk dari Indonesia? Nah, tentunya yang seperti ini harus menjadi perhatian bagi para pelaku usaha bahwa selain tarif kenaikan yang sedikit naik ini harus diimbangi dengan inovasi produknya. Minimal ada brand yang sedikit kelihatan bahwa oh ternyata kualitas produk Indonesia itu sementara ini bisa diterima dengan tujuan. Nah, yang jadi tambahan catatan bagi saya kepada para pelaku usaha bahwa di tengah masih adanya pandemi Omikron di dunia yang masih berlangsung, sekarang ini setiap produk komoditi yang minimal itu yang fresh atau yang bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, sekarang itu harus ada regulasi yang diberikan oleh negara tujuan bahwa produk ini harus disterilkan dulu dalam 1 hari, 1 kali 24 jam sebelum dilempar ke pasar. Jadi misalnya dari Makassar ke Hong Kong, misalnya produk ikan segar atau Makassar Singapura, yang biasanya pembeli itu langsung terima langsung di bandara atau di pelabuhan. Kalau sekarang tidak, barang itu harus dikarantina dulu 1 kali 24 jam untuk menyatakan bahwa produk ini, komoditi ini bebas dari yang namanya penyakit corona maupun Omikron. Nah, itu salah satu yang menjadi hambatan. Jadi bisa saja produk yang kemarin dari sisi fresh atau segarnya ini barang tiba di negara tujuan, dengan adanya regulasi aturan mensyaratkan barang harus masuk di karantina setempat 1 kali 24 jam, ya mau tidak mau mengurangi. Syukur-syukur pada saat diterima barang ini cold storage atau pendingin barang yang kita kirim tadi ini di negara tujuan bagus, dia punya cold storage-nya atau ruang pendinginnya. Karena kalau tidak, ya pasti
dampaknya, imbasnya itu produk itu akan berkurang dari sisi nilai, sehingga kualitas ikan segar yang dikirim tadi itu sedikit turun dari pada saat awal dikirim dari Makassar, seperti Mbak. Oke, jadi terkait hambatan tadi ya kenaikan tarif dan juga kontainer Pak ya, kelangkaan kontainer seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini kan ada perang Ukraina dan juga Rusia, apakah juga berpengaruh terhadap ekspor impor di Sulsel? Terus terang ini kan sudah hampir sebulan ya, kalau saya tidak salah, perang Rusia sama Ukraina. Padahal kalau dilihat ini dari sejarah, mereka ini kan salah satu negara yang dulu namanya Soviet. Jadi di Soviet itu sekarang terbagi 13 negara bagian ya. Ada Albania, ada Moldova, ada Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Rusia sendiri, Ukraina sendiri. Tetapi dari semua negara ini memang cuman Rusia sama Ukraina yang paling besar dari 13 negara bagian yang terpecah dari Soviet. Melihat lagi antara hubungan timbal balik perdagangan antara Indonesia dengan Rusia sama Ukraina, kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina itu adalah penghasil gandum terbesar di dunia. Di Rusia itu adalah nomor 2 penghasil gandum terbesar di dunia, dan Ukraina itu nomor 5. Indonesia memang sangat membutuhkan gandum. Nah, gandum itu kan kalau makanan pokok Indonesia kan beras. Tapi gandum itu kan dipakai untuk pembuatan terigu, ya kan? Nah, kalau yang saya lihat, gandum itu ternyata lebih diimpor dari Australia, mungkin karena jaraknya lebih dekat dari Indonesia. Nah, untuk Rusia dari sisi ekspor Sulawesi Selatan tetap ada. Kalau Rusia itu yang dibutuhkan, kalau saya lihat data itu rata-rata ikan beku sama rempah-rempah. Kalau data yang saya lihat, Ukraina malah kosong, malah nihil. Nah, kalau Rusia ada. Kemarin itu di bulan Februari ada 6 kontainer yang kita kirim ke sana. Nah, tentunya terjadinya perang antara Rusia, Ukraina sama Indonesia untuk dampaknya, terutama Sulawesi Selatan, saya rasa tidak terlalu berdampak. Kenapa? Karena ya itu tadi, kebutuhan supply and demand, permintaan dan kebutuhannya itu nggak terlalu banyak lah. Paling untuk ekspor ke Rusia itu kalau hitungan head to headnya ekspor Sulawesi Selatan itu paling 1% dibanding negara tujuan Cina yang mendominasi ekspor Sulawesi Selatan. Saya kasih catatan ya, di bulan Februari kemarin itu dari total 1.380-an kontainer yang keluar itu hampir 900 kontainer ke Cina. Bayangkan. Jadi luar biasa ini Cina. Belum juga itu impornya. Ternyata negara impor yang masuk barangnya ke Indonesia dan Sulawesi Selatan, ternyata Cina yang paling besar. Makanya sekarang ini sedikit terjadi pergeseran peta perdagangan dunia. Yang dulu itu kita berkaca ke Amerika, berkaca ke Jepang dan Eropa. Sekarang ini boleh dikata semua sektor perdagangan, baik itu impor maupun ekspor, sekarang kita sudah dikuasai oleh Cina. Belum lagi dari sisi lain dari SDM. Sekarang dengan ya sedikit bebas, kita lihat tenaga kerja dari Cina itu kan sedikit beda dengan negara lain yang dalam satu kali datang itu banyak ya. Padahal kalau dulu orang Jepang itu masuk ke Indonesia paling tenaga-tenaga ahli ya toh, paling 10 orang, 20 orang. Ini ratusan bahkan ribuan, dan itu siklusnya setiap tahun. Nah, tentu dampaknya kenapa? Karena investasi Cina ke Indonesia, terutama Sulawesi Selatan ya, atau di seluruh Indonesia lah, yang biasanya itu ada di Morowali, itu luar biasa itu di Morowali itu untuk investasinya. Dan itu smelter salah satu yang terbesar di luar negara Cina yang dibuat oleh pemerintah Cina. Betul. Iya, yang smelter itu di Morowali itu. Jadi makanya saya lihat kemarin kenapa sampai banyak sekali tenaga kerja di Morowali yang dari Cina, karena itu adalah investasi. Jadi investasi, kalau kita berbicara investasi, pasti mau tidak mau kita harus ngikut dengan siapa yang berinvestasi. Kenapa? Karena dia
gelontorkan dananya, dia tanamkan uangnya ke Indonesia. Nah, mau tidak mau, karena investasi itu adalah salah satu titik acuan bagaimana perkembangan ekonomi suatu negara selain ekspor. Jadi dua itu Mbak, acuannya, investasi sama ekspor. Nah, seperti itu. Oke, artinya perang Ukraina dan Rusia ini tidak sangat berpengaruh Pak ya, karena sebelum berdampak. perang pun memang sangat sedikit Pak ya kecil, permintaannya. kecil. Oke, nah kalau untuk ekspor impor di Sulawesi Barat sendiri mengikuti perkembangan zaman saat ini Pak yang semakin kesini semakin modern dan teknologi seperti itu, bagaimana Pak? Kalau perkembangan sekarang ya namanya juga sekarang kan era 4.0 sekarang ya, bukan lagi 4.1 ya. Nah, mau tidak mau para pelaku usaha itu ngikut. Sekarang ini kan digitalisasi itu lebih kencang ya. Kemarin aja tuh biasa ada saya rapat sama bank bahwa digitalisasi pembayaran itu sudah harus lewat elektronik dan pelaku sih yang namanya sistem ya, dia pasti harus ikut. Yang penting sistem itu tidak mengganggu ritme irama yang mereka sudah jalani. Karena jangan sampai ada suatu ritme yang diterapkan oleh misalnya pihak perbankan di dalam menindaklanjuti sistem pembayaran. Ternyata kalau itu susah ya ngapain kita pakai kan? Mending ya pakai yang sesuai saja kemampuan yang betul-betul bisa diterima baik antara penerima, bayar maupun eksportir. Nah, tentunya kemajuan teknologi memang menjadi salah satu syarat yang harus dikuasai juga oleh para pelaku usaha, bahwa kalau Anda ketinggalan dari sisi ilmu, dari sisi digitalisasi ini, ya Anda ketinggalan. Jadi malah bisa jadi penonton, yang kemarin Anda jadi pemain, sekarang bisa jadi penonton ya, seperti itu. Jadi memang sektor digitalisasi ini harus memang dikuasai. Dan itu mungkin juga menjadi program dari GPAI untuk mengedukasi, salah satunya tadi mengedukasi pelaku usaha seperti itu Pak ya. Jadi memang kita sering diskusi sama pihak perbankan. Jadi ada beberapa bank di Makassar ini yang membuat MOU sama GPI bahwa sektor elektronik digitalisasi dari sistem pembayaran itu memang harus diterapkan. Dan saya rasa kalau yang seperti ini sih bagi para pelaku usaha yang penting tidak membuat, jangan sampai gara-gara ini semua schedule untuk kontrak dengan tenaga penerima barang itu atau bayar itu bisa batal gara-gara pemakaian sistem elektronik yang sangat mengganggu, artinya tidak bisa diterima. Kalau saya tidak salah, sekarang ini ada kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama Bank Indonesia, bahwa misalnya nih kita kirim barang ke Cina, otomatis kan di sana harus bayar yuan ya, kalau Cina ya. Nah, sekarang itu di sana bisa siapkan juga uang rupiah. Jadi buyer itu langsung transfer lewat uang rupiah, bukan lagi yuan atau dolar. Yang selama ini menjadi standarisasi setiap ada yang namanya barang-barang komoditi ekspor. Nah, biasanya itu dolar yang menjadi patokannya. Kenapa? Karena dolar itu kan stabil, dia punya kursnya. Paling kalau dia ada tiba-tiba gejolak, naik turunnya itu nggak terlalu besar dibanding dengan mata uang negara lain yang tiba-tiba naik tinggi, pada saat turun jeblok sekali. Nah, kalau kurs Amerika itu boleh dikata stabil ya, kenaikan turunnya itu nggak terlalu besar, dan itu para pelaku usaha sangat berkeinginan bahwa untuk sementara ini ya kalau bisa ya transaksinya lewat kurs Amerika aja. Tapi ya mau tidak mau pasti setiap negara ya, pemerintah itu pasti menginginkan bahwa kalau saya kirim ke Eropa, misalnya Eropa itu kan dipakai sekarang namanya euro, ya mau tidak mau harus bayar euro. Kenapa? Ada juga nih triknya, bahwa ternyata kalau kita pakai mata uangnya, ternyata ada pajak yang dia harus dapat. Nah, seperti itu. Tadi sempat disinggung bahwa ada beberapa usaha yang kemudian Pak Arief jalankan. Kalau boleh tahu usaha apa saja, Pak? Makasih Mbak. Jadi kalau saya cerita tentang bisnis dan usaha yang saya jalani,
awalnya itu baru satu perusahaan ya, yang namanya itu Sejahtera Berkat Antaran atau saya singkat SBA. Dulu itu kalau awal-awal itu SBA itu kan masih sinonim dengan pas presiden kita nih, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kadang akronim dari SBA itu saya pakai Susilo Bambang Arif, SBA. Kalau dulu kan SBY itu. Nah, SBA itu Susilo Bambang Arif, tapi itu dalam hal candaan dengan teman-teman. Setelah berjalan, akhirnya ada satu perusahaan muncul, PT Raihan Perdana Padi yang bisa menjadi leader dari grup dari induknya untuk semua sektor bisnis saya yang hari ini. Jadi sudah ada PT Raihan Perdana Padi yang bidangnya itu di freight forwarding, terus ada CV Jinara yang kontraktor yang dari sisi misalnya membangun kantor atau renovasi. Nah, terus sekarang ini ada Raja Pindah yang perusahaan moving. Nah, saya sedikit berbicara tentang Raja Pindah ini. Raja Pindah ini adalah suatu perusahaan moving atau perusahaan pindahan ya. Perusahaan pindahan itu jujur untuk Makassar kotanya itu ya bukan juga kita sombong, tetapi salah satu peringkat terbaik lah kalau untuk dari sisi perusahaan moving di Makassar. Kenapa? Karena konsep cara melakukan pekerjaan dan tata cara melakukan packaging itu sudah sangat internasional ya. Jadi semua diukur dari sistem aturan yang sangat berlaku secara dunia ya, bahwa mulai dari packaging, labeling, pengepakan dan lain-lain itu semuanya sudah harus menjadi acuan standarisasi secara internasional. Kemudian sekarang saya ada perusahaan terbaru yang namanya PT Raihan Cipta Abadi yang bergerak di bidang perdagangan atau ekspor dan impor. Nah, tentunya dengan adanya yang terakhir perusahaan ini, saya akan melengkapi dari segala sektor bisnis yang lebih domainnya itu bermain di daerah transportasi. Ya. Saya sedikit menggambarkan bahwa ternyata ini semua saling mendukung, ya, baik forwardingnya, baik terus perdagangannya maupun dari packagingnya. Nah, ini satu kolaborasi yang induknya sekarang itu namanya PT Raihan Perdana Padi. Jadi itu sekilas dari bisnis dan usaha yang sudah masuk semenjak saya mulai kerja secara sendiri itu di tahun 2003 awal kalau saya tidak salah. Berarti sudah masuk 19 tahun sampai hari ini. Ya. Oke, membangun bisnis seperti itu Pak ya? Ya. Tapi apakah memang bisnis yang kemudian Bapak hadirkan atau kelola ini memang harus saling bersinergi atau seperti apa? Jadi awalnya itu jalan aja. Nanti pada saat di perjalanan itu ternyata saya harus dia geser ke sini supaya bisa ngikuti irama bisnis saya yang sebelumnya. Jadi ternyata di dalam membentuk suatu bisnis itu memang harus dijalani dulu. Jadi setelah konstan baru kita ternyata peluangnya di sini. Baru kita betul-betul efektifkan bisnis itu. Jadi memang awalnya awal dicoba, coba. Ternyata punya keberhasilan dan sudah bisa menghasilkan keuntungan, ya sudah dipatenkan aja langsung. Dan akhirnya bisa saling menopang Pak ya? Saling mendukung ceritanya. Bisa saling mendukung antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya, seperti itu Pak. Nah, ada beberapa bisnis kemudian tadi yang Bapak sebutkan, bagaimana kemudian Bapak mengelola atau mungkin memanage bisnis ini seperti itu Pak? Kalau mengelola sih bagi saya itu sampai hari ini saya masih ya gampang-gampang susah saya bilang ya. Apalagi untuk bidang lain kan saya sudah turun tangan sendiri, misalnya menjadi tenaga pengajar. Nah, sedikit berbicara tentang bisnis, kadang saya ngasih ke ibu, ngasih ke karyawan saya yang sudah anggap mapan dan mampu untuk mengelola, menjalankan pekerjaan ini, walaupun saya cuma sekali-sekali aja monitor. Tapi sampai hari ini alhamdulillah semua aturan yang saya terapkan dan saya sampaikan sama staf saya itu bisa dijalankan tanpa hambatan yang sangat besar yang bisa
berdampak terkait dengan namanya kerugian. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mbak dikatakan bahwa sudah 19 tahun kemudian menjalankan bisnis yang Bapak saat ini pegang seperti itu. Bagaimana kemudian Bapak mensinergikan antara perkembangan zaman yang semakin kesini semakin canggih seperti itu dengan bisnis Bapak yang sudah ada sejak dulu? Ya, jadi memang dunia perkembangan teknologi ya, mau tidak mau ya kita harus ikuti, karena kalau kita nggak ikuti ya kita akan ditelan masa ya, ditelan waktu. Jangankan kami yang dunia bisnis secara real ya, perusahaan-perusahaan terutama yang koran ya itu akan tergusur nanti. Itu akibat majunya teknologi. Siapa bisa sangka bahwa kita itu bisa saling terhubung dengan dunia luar lewat alat yang kecil namanya HP. Mana ada orang bisa bayangkan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, mana? Tidak ada. Tapi sampai hari ini, kalau kita mau bicara sama orang luar, tidak usah bicara yang kayak di Malaysia, Singapura, atau Vietnam, yang paling jauh, misalnya Amerika. Kalau bisa di Atlantik, bisa loh kita bicara, bayangkan. Bisa video call, luar biasa kan? Itu teknologi. Makanya sekarang siapa yang bisa menguasai teknologi, dia yang bisa dapatkan hasilnya. Dan ada istilah di ujung jari itu adalah dunia. Ini nih kuncinya nih. Kita klik aja tombolnya, udah terhubung kita dengan dunia. Dulu itu kalau kita mau lihat siaran langsung, cuman televisi kita tunggu. Sekarang biar kita balik tempat tidur bisa lihat HP, siaran langsung, bisa dibayangkan. Itu teknologi. Siapa yang mengikuti teknologi, siapa yang bisa menguasai teknologi, dia yang bisa menciptakan kreativitas yang lebih jauh lagi. Dan ujung-ujungnya ya ada hasil, ya, minimal dari sisi orang bilang sekarang cuan, pendapatan, ya kan, seperti itu, Mbak. Oke, artinya usaha yang kemudian Bapak jalani selalu ada perkembangan, selalu dipikirkan untuk bagaimana kemudian terus berkembang, Pak, ya, seperti itu, dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, terkait dengan tadi saya sempat berkeliling di tempat Bapak ini atau di kantor Bapak ini, ada kemudian produk-produk UMKM juga, Pak, yang ada di sini. Apakah Bapak memang bersinergi dengan pelaku UMKM atau bagaimana kemudian dukungan dari Bapak dan juga usaha Bapak terkait dengan UMKM sendiri? Ya, jadi di asosiasi yang saya pimpin, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Dewan Pengurus Daerah Provinsi Selatan, anggota saya itu sekarang sebelum masa pandemi itu masih berkisar sekitar 200 perusahaan. Sekarang ini setelah masih berlangsungnya pandemi itu berkurang, bisa sisa yang 120-an perusahaan. Ya mungkin juga karena dampak Omikron atau Corona ini memang sangat larinya ke perusahaan UMKM. Kenapa? Kalau kita melihat UMKM itu kan perusahaan-perusahaan yang berskala ya modal-modal 100 juta sampai 500 juta. Dengan omset mungkin ya paling 50 juta sampai 70 juta. Tentunya dengan omset yang sedemikian kecil seperti itu memang butuh bantuan terutama dari pemerintah untuk bisa lebih menghidupkan para pelaku usaha ini agar bisnisnya itu nggak langsung terdampak atau bahkan tutup akibat adanya pandemi corona ini. Peran pemerintah sampai hari ini sangat luar biasa. Saya sering bersinergi sama terutama Dinas Perdagangan, Bea Cukai, bahkan karantina. Setiap saat itu kami sering memberikan support sama para pelaku usaha bahwa di dalam berbisnis itu memang ada risiko yang kita harus terima, tetapi di balik risiko itu ada keuntungan yang kita harus peroleh. Nah ini yang kita sering berikan support sama para pelaku usaha. Ada beberapa sampel yang situ, Mbak, ada hampir 20 ya produk UMKM, dan sangat luar biasa bahwa ini bisa diproduksi di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan. Nah ini kan semua peluang. Hanya saja setiap produk UMKM ini kan yang saya bilang tadi, dia harus ada kayak kreativitas dari sisi packagingnya. Jadi orang lihat itu langsung, oh ini bagus nih. Ternyata kan belum tentu isinya di dalam bagaimana. Tapi karena kemasannya itu sudah menarik untuk orang beli, ya pasti orang pikirnya, oh udahnya ini pasti bagus nih. Nah makanya setiap desain
komoditi itu, misalnya packingnya itu memang harus kelihatan bisa menarik orang untuk minimal langsung beli. Ya, produk UKM di Makassar terutama paling itu skalanya untuk sekali ngirim enggak terlalu besar, paling 100 kilo, 200 kilo. Ya mungkin intensitas kemampuan untuk memproduksi usahanya itu masih terbatas. Ya namanya juga UMKM, karena dari sisi teknologi, sarana, bahkan pendanaan mungkin masih kurang. Makanya yang seperti ini sering kita adakan pelatihan buat para pelaku usaha bahwa UKM itu bisa insya Allah real menjadi eksportir, kelasnya naik. Jadi kelas UMKM langsung naik kelas eksportir. Nah ini yang sering kita berikan pencerahan sama para pelaku usaha bahwa ayo semangat terus supaya ada kelasnya naik dari UMKM jadi eksportir yang real. Kenapa? Karena kalau sudah eksportir berarti kan sudah besar. Nah itu seperti itu Mbak. Oke, dan pembinaan ini mengatasnamakan GPEI atau dari usaha Bapak juga? Itu bersinergi seperti itu Pak ya? Ya, saya bersinergikan. Jadi karena saya dari sisi transportasi, saya juga dari sisi trading yang tadi perusahaan saya yang PT Raihan Cipta Abadi. Jadi biasanya kalau ada produk UKM, kalau cocok saya beli barangnya. Kalau cocok, kalau enggak ya sudah saya carikan pembeli. Entah itu masih dalam skala nasional, kalau memang bisa saya dapatkan pembeli di luar ya saya untuk saya jual di luar, untuk diekspor seperti itu. Oke, jadi artinya jika ada UMKM di luar sana, pelaku UMKM yang mungkin menyaksikan tayangan ini Pak, mungkin bisa langsung datang berbincang dengan Bapak ya, seperti itu, meminta masukan dan sebagainya. Ya, saya siap ya, bisa datang ke kantor sekretariat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Jalan Serigala nomor 70, atau bisa ke nomor saya 081 24 28 37 39. Nah, itu bisa japri saya atau WA saya, atau terserah mau Instagram dan Facebook ada semua. Jadi paling terutama simpan nomor saya, kontak nomor saya 081 24 28 3739. Insya Allah segala keinginan permintaan terkait dengan apakah mau melakukan kegiatan ekspor atau tanya-tanya bagaimana melakukan ekspor, saya siap untuk bisa memberikan jawaban untuk bagaimana kesiapan Anda untuk mau menjadi pelaku usaha ekspor. Ada mungkin motivasi untuk para pelaku usaha pemula Pak, seperti itu dari Bapak? Yang namanya motivasi itu kadang setiap saya sampaikan sama para pelaku usaha bahwa coba. Tidak ada pun saya pernah sampaikan berhenti. Coba, ini 4 kali cobanya lah. Coba. Karena biasanya 3 kali kalau sudah gagal langsung berhenti. Nah, makanya coba terus. Jangan sampai ada kata gagal. Biasa itu dalam bisnis. Ya. Yang namanya peluang itu tetap ada. Nah, dari kita ini sisa mencari peluang itu di mana sih? Nah, peluang untuk mendapatkan itu kita harus berusaha, jangan diam, harus dicoba terus. Biasa itu yang namanya kegagalan, tetapi coba jadikan kegagalan itu sebagai cambuk untuk bisa membangun bahwa apa yang kemarin saya terima sebagai kegagalan itu bisa saya tebus dengan namanya keberhasilan, seperti itu. Seperti Bapak saat ini mungkin tidak seperti saya langsung sekarang ini Pak ya, ada kegagalan yang sempat dilewati hingga akhirnya bisa dititikin. Artinya mendaki gunung tinggi itu tidak langsung saya harus daki, saya harus setapak demi setapak, enggak langsung naik jalan lurus, enggak. Pasti saya berhenti, ya berhenti dalam artian tahan napas, tarik napas, habis itu naik lagi, begitu naik lagi, akhirnya kan bisa sampai ke puncaknya. Jadi kalau kita mau berhasil ya harus dicoba. Nah pemirsa, tentunya itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Arief R. Pabintingi selaku Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI DPD Sulselbar, dan juga beliau ini adalah seorang pengusaha dan juga dosen tentunya. Nah, semoga tayangan ini menginspirasi, mengedukasi dan juga memotivasi para pemirsa dan juga kaula muda. Terima kasih Pak atas waktu yang telah disempatkan tentunya untuk berbincang bersama kami di sini. Saya Salma Jufri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.